Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 9 yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk yang kesekian kalinya kita ketemu lagi dalam pembelajaran daring. Kali ini pelajaran SKI masih bab 1. Lanjutannya beberapa pertemuan yang lalu. Bab 1 ini menjelaskan tentang masuknya Islam di Nusantara. Masuknya Islam di Nusantara. Tujuan pembelajaran ada 2. Pertama, memahami sejarah masuknya Islam di Nusantara. Yang kedua, memaparkan alur perjalanan para pedagang Arab dalam berdakwah di Indonesia. Berikutnya anak-anak disimak tentang ringkasan materi singkat. Pertama, perkembangan Islam di Sumatera. Munculnya kerajaan Samudra Pasai di Sumatera pada abad ke-13. Jadi pada abad ke-13 atau kemungkinan kurang lebih tahun 1300 Masehi, di Samudra Pasai itu muncul kerajaan Islam. Muncul kerajaan Islam. Kemudian yang kedua, di Banda Aceh pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi muncul kerajaan Aceh yang kebetulan terletak di Banda Aceh. Dan pada saat itu mulai tahun 1607 sampai 1636 kerajaan di Banda Aceh ini selalu kontak. Ada hubungan psikologis, ada hubungan dagang, ada hubungan komunikasi yang lebih intensif, kemudian selalu kontak batin, sehingga antara Aceh dan Arab Mekah Madinah pada saat itu menerapkan kesepakatan bersama bahwa di Aceh diberlakukan syariat Islam seperti di Mekah dan di Madinah. Makanya muncul istilah Aceh itu disebut Serambi Mekah. Kenapa Aceh disebut Serambi Mekah? Ini ada 2 alasan. Pertama, karena hubungan psikologis, kedekatan emosional yang tidak terpisahkan, selalu komunikasi yang sambung terus antara Aceh dengan Arab. Ini yang pertama. Alasan yang kedua, karena di Aceh itu memperlakukan syariat seperti di Mekah, memperlakukan syariat Islam. Misalnya ada pencuri, kalau ketangkap hukumnya hukuman potong tangan. Kemudian pelaku zina, hukumannya hukuman rajam seperti di Mekah. Dan termasuk apabila ada perempuan yang menutup aurat, yang membuka aurat di tempat umum, maka ada hukuman pidana. Jadi berlaku seperti di Mekah dan di Madinah. Makanya Aceh disebut Serambi Mekah. Kemudian berikutnya anak-anak tentang perkembangan Islam di Jawa. Misalnya di Gresik. Di Gresik itu ada makam seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur. Siapakah Fatimah binti Maimun itu? Beliau adalah seorang putri bangsawan dari Persia. Seorang putri bangsawan dari Persia yang kebetulan ikut ayahnya untuk berniaga di Jawa, dalam hal ini di Gresik, sambil berdagang, juga menyampaikan ajaran agama Islam. Kemudian beliau wafat di Gresik dan dimakamkan di sana, di desa namanya Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kemudian berikutnya, di Gresik juga terdapat makam seorang sunan, yaitu makam Malik Ibrahim di kota Gresik. Ini sebagai bukti bahwa Islam sudah berkembang di tanah Jawa. Kemudian berikutnya anak-anak, perkembangan Islam di Kalimantan. Pertama, Kalimantan Barat atau Pontianak. Di sana ada seorang bangsawan Arab bernama Sultan Syarif Abdurrahman yang berdakwah di Pontianak pada abad ke-18. Sultan Syarif Abdurrahman ini ulama dari Persia. Ulama dari Persia melancong berdagang di Pontianak, di Kalimantan Barat. Sambil berdagang, mereka juga memanfaatkan untuk menyebarkan agama Islam. Dan ternyata dampaknya positif, banyak pengikutnya.
di Kalimantan Barat, sehingga muncul kerajaan Islam pada abad ke-18. Kemudian berikutnya, perkembangan Islam di Kalimantan Tengah. Tokoh yang berperan dalam penyebaran Islam di Kalimantan Tengah yaitu seorang raja namanya Ki Cede. Ia adalah seorang ulama dari Kesultanan Banjarmasin. Kemudian berikutnya, di Kalimantan Selatan, penyebaran Islam bersifat resmi dan politis. Artinya, yang mula-mula masuk Islam itu dari kalangan raja dan para pemimpin. Sehingga otomatis kalau raja masuk Islam, maka seluruh rakyat dan anak buahnya pun ikut meniru jejak si raja, masuk Islam secara berbondong-bondong. Begitu juga ketika ada pemimpin, misalnya pemimpin suku, pemimpin budaya, pemimpin seni, dan sebagainya, yang masuk Islam, maka otomatis akan diikuti oleh bawahannya, oleh pengikutnya, oleh penggemarnya. Itu yang terjadi di Kalimantan Selatan. Penyebaran Islamnya bersifat resmi dan politis, dalam arti resmi melalui kerajaan dan pemerintahan pada saat itu, sehingga banyak diikuti oleh rakyat jelata atau orang-orang yang kelasnya menengah ke bawah. Anak-anak sekalian, kemudian penyebaran Islam di Kalimantan Timur. Agama Islam dibawa oleh dua orang penyiar agama dari Minangkabau yang bernama Tuan Haji Bandang dan Tuan Haji Tunggang Parangan. Tuan Haji Bandang ini dan Tuan Haji Tunggang Parangan ini seorang ulama Islam, tokoh Islam dari Minangkabau yang menyebarkan ajaran Islam di Kalimantan Timur. Kemudian berikutnya anak-anak, perkembangan Islam di Sulawesi dan Maluku. Adanya islamisasi di Sulawesi Selatan yang dimulai dari raja. Islamisasi itu artinya proses penyebaran Islam atau proses masuknya Islam di suatu tempat. Itu namanya islamisasi. Pelakunya adalah para raja, para pemimpin. Karena mereka punya kekuasaan, punya pengaruh, punya harta, maka otomatis dengan sangat mudah mempengaruhi orang-orang yang di bawah kekuasaannya. Akhirnya berhasil, banyak pengikutnya. Itu secara singkat tentang masuknya Islam di Sulawesi dan Maluku. Adanya islamisasi di Sulawesi Selatan yang diawali oleh para raja dan para pemimpin suku pada saat itu. Demikian anak-anak materi singkat, semoga menjadi ilmu manfaat. Jangan lupa sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, taat berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah anak-anak sukses dunia akhirat, ilmu manfaat, menjadi anak soleh solihah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.